Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hari ini kita masih bisa belajar bersama, meskipun secara daring ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan ya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Oke, pelajaran kali ini yaitu Matematika kelas 8 SMP. Sebelum kita memulai materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar materi koordinat kartesius. Nah, sesuai instruksi dari Ibu pada pertemuan sebelumnya, pastikan kalian sudah membaca materinya di buku pegangan masing-masing ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X, sumbu Y menggunakan bidang koordinat kartesius dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B dengan menggunakan bidang koordinat kartesius secara tepat. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya jika kita memperhatikan peta konsep terlebih dahulu. Pada materi sistem koordinat atau koordinat kartesius terdapat dua subbab, yaitu posisi titik dan posisi garis. Untuk posisi titik sendiri terdapat 3 pembahasan, yaitu posisi titik asal, posisi sumbu X, dan posisi sumbu Y. Untuk posisi garis juga terdapat 3 pembahasan, yaitu posisi garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, hari ini kita khusus akan membahas tentang posisi titik. Bagian 1. Pengenalan koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu? Nah, untuk memulai pembahasannya, perkenalkan sosok ilmuwan matematika. Beliau adalah tokoh matematika kelahiran 1596. Dikenal sebagai Renatus Cartesius. Beliau merupakan seorang filsuf dan matematikawan yang berasal dari Prancis. Beliau juga sangat berjasa dalam kontribusi kemajuan bidang matematika, sehingga beliau dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Kontribusi pentingnya yaitu penemuan tentang geometri analitis yang dikenal dengan sistem koordinat kartesius. Gambar di sebelah kanan merupakan denah dengan koordinat kartesius. Tahukah kalian bagaimana cara menentukan posisi sekolah kalian hanya dengan gambar tersebut? Jika belum, mari pelajari lebih lanjut. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang biasa disebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan garis mendatar atau horizontal, sedangkan sumbu Y merupakan garis yang tegak atau vertikal. Kemudian ada juga titik O, yang merah-merah ini ya, atau titik pusat atau titik asal, yang merupakan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, untuk sumbu X, dari titik pusat ke kanan, nilainya X positif. Untuk sumbu X, dari titik pusat ke kiri, nilainya X negatif. Dan untuk sumbu Y, dari titik pusat ke atas, nilainya Y positif. Dan untuk sumbu Y ke bawah, nilainya Y negatif.
Nah, selanjutnya kita akan belajar posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang coba kita perhatikan dulu bidang kartesius di sebelah kanan. Amati posisi titik A, B, C, dan seterusnya terhadap sumbu X. Dan amati pula posisi titik A, B, C, dan seterusnya terhadap sumbu Y. Dari perintah sebelumnya, maka kita peroleh untuk titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, ini bisa kita peroleh 3 satuan dari sumbu Y. Titik A dari sumbu Y 1, 2, 3, berarti 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian berjarak 6 satuan dari sumbu X. 6 satuan dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya cara menghitungnya. Selanjutnya untuk titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Untuk titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Selanjutnya titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Untuk titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Selanjutnya untuk titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Selanjutnya ada titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Yang terakhir ada titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Untuk selanjutnya di sini terdapat latihan soal. Silahkan kalian perhatikan tabel 1, kemudian kalian tentukan pergerakan titik C dan D pada tabel 1 terhadap sumbu Y. Kemudian untuk soal yang nomor 2, tentukan pergerakan titik E dan F pada tabel 1 terhadap sumbu X. Kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang kuadran pada koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius juga dikenal dengan istilah kuadran. Kuadran itu berasal dari kata kuad yang artinya 4. Kuadran adalah 4 daerah pada bidang koordinat yang terbentuk akibat perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi untuk kuadran yang pertama, karena tadi ada 4 daerah, kuadran yang pertama terletak di kanan atas. Kemudian untuk kuadran yang kedua terletak di kiri atas. Untuk kuadran yang ketiga terletak di kiri bawah. Dan selanjutnya untuk kuadran yang keempat terletak di kanan bawah. Untuk sifat-sifatnya bisa kita lihat pada kuadran 1, nilai X positif dan Y positif. Untuk kuadran 2, nilai X negatif, nilai Y positif. Untuk kuadran 3, bisa kita lihat X negatif, Y negatif. Dan untuk kuadran 4, X positif, Y negatif. Selanjutnya, kita akan belajar menulis koordinat suatu titik. Pada titik A, nilai sumbu X adalah 5 dan nilai sumbu Y adalah 3. Coba perhatikan dulu gambar di sebelah kanan. Untuk sumbu X-nya nilainya 5 dan untuk sumbu Y nilainya 3. Maka ketika ditarik garis akan membentuk suatu titik yang kita namai titik A, yaitu 5,3. Dan titik A 5,3 ini berada di kuadran 1.
Selanjutnya ada latihan soal yang nomor 3. Tuliskan koordinat titik pada gambar di samping secara berurut dari titik A hingga titik F. Nah, jadi nanti adik-adik silahkan menentukan titik A ini berada di koordinat berapa pada bidang kartesius. Selanjutnya ada posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B. Untuk peraturannya, jika bergerak ke kanan bernilai positif, jika bergerak ke kiri bernilai negatif. Jika bergerak ke atas maka nilainya positif, dan jika bergerak ke bawah nilainya negatif. Oke, dipersingkat dulu ya. Ke kanan dan ke atas nilainya positif. Ke kiri dan ke bawah nilainya negatif. Sekarang kita akan coba untuk menentukan posisi tenda 2 terhadap pos utama. Tenda 2 berada di sebelah sini ya, dan pos utama ada di sini, ada di titik asal atau titik pusat. Sekarang kita akan melihat ke kiri sejauh negatif 2 sejajar dengan sumbu X, kemudian ke atas sejauh 6 sejajar sumbu Y, maka diperoleh titik negatif 2,6. Sekarang kita akan coba untuk menentukan posisi lapangan terhadap pos utama. Lapangannya di sini dan pos utamanya ada di sini ya. Oke, sekarang kita coba ke kiri sejauh negatif 3 sejajar sumbu X, kemudian ke bawah sejauh negatif 2 sejajar sumbu Y, maka diperoleh titik negatif 3,2. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan posisi tenda 1 terhadap lapangan. Tenda 1 berada di sebelah sini ya, dan lapangan berada di sebelah sini. Lihat arah panahnya ke atas sejauh 5 sejajar sumbu Y, kemudian ke kanan sejauh 5 sejajar sumbu Y, maka diperoleh titik 5,5. Selanjutnya kita akan coba untuk menentukan posisi tenda 3 terhadap tenda 1. Tenda 3 berada di sini dan tenda 1 berada di sini. Perhatikan arah panahnya ya. Oke, ke kiri sejauh negatif 6 sejajar sumbu X, dan ke atas sejauh 1 sejajar sumbu Y. Oke, seperti itu ya untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik A, B. Selanjutnya, kita akan belajar tentang koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain. Nah, dengan rumus X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Sekarang, perhatikan bidang koordinat sebagai contohnya. Di sini terdapat titik P, Q, dan R. Koordinat relatif titik P terhadap titik R adalah jadi titik P terhadap titik R. Ingat bahwa koordinat relatif memiliki rumus X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Maka di sini X pada titik P dikurangi X pada titik R, Y pada titik P dikurangi Y pada titik R. Kita ketahui bahwa pada titik P X-nya adalah 5. Pada titik R X-nya adalah negatif 3. Berarti di sini 5 dikurangi negatif 3, Y pada titik P ini negatif 7 dikurangi dengan Y pada titik R dikurangi 6. Berarti negatif 7 dikurang negatif 6. Maka akan diperoleh hasilnya 8, negatif 13. Dari mana perolehan 8 ini? Nah, seperti ini cara penghitungannya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk nilai 8. Kemudian untuk nilai Y-nya negatif 13. Sesuai peraturan sebelumnya bahwa jika panahnya ke bawah atau arahnya ke bawah, berarti nilainya negatif. Sekarang kita hitung 1, 2, 3 hingga 13. Nah, karena ke bawah maka nilainya negatif 13. Oke, untuk contoh selanjutnya, koordinat relatif titik Q terhadap titik R. Nah, ini sama caranya seperti yang di atas, yaitu XQ dikurangi XR, YQ dikurangi YR. Maka dapat kita ketahui negatif 2 dikurangi negatif 3, negatif 4, negatif 6. Hasilnya 1, negatif 10. Oke. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal koordinat kartesius. Menggambar titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik-titik seperti di bawah. Yang pertama, gambarlah titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bidang kartesiusnya. Kemudian kita akan menggambar yang pertama titik A. Nah, titik A ini 3,2. Nah, di sini berarti X-nya 3, kemudian Y-nya 2. Maka diketahui letak posisi titik A. Kemudian untuk titik B, yaitu negatif 4,1. Maka X-nya negatif 4 dan Y-nya 1. Maka diketahui posisi titik B. Sekarang kita akan menemukan posisi titik C, yaitu X-nya negatif 5 dan Y-nya negatif 2. Baik, sekarang selanjutnya akan kita temukan posisi dari titik D. Untuk X-nya yaitu 7 dan Y-nya negatif 3, maka kita ketahui posisi titik D. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Oke, sekarang bisa kita lihat kuadran 1 berada di kanan atas, kuadran 2 berada di kiri atas, kuadran 3 berada di kiri bawah, kuadran 4 berada di kanan bawah. Maka jawabannya titik A berada di kuadran 1, titik B berada di kuadran 2, titik C berada di kuadran 3, dan terakhir titik D berada di kuadran 4. Selanjutnya kita akan belajar bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius. Nah, kita ketahui terdapat titik A, B, C, dan D. Pertama-tama kita akan menentukan dulu posisi titiknya. Untuk titik A berada di negatif 2, negatif 3. Dan untuk titik B berada di 3, negatif 5. Sedangkan untuk titik C berada di 3,4. Dan untuk titik D berada di negatif 2,2. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan setiap titiknya, yaitu dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dan dari titik D ke titik A. Maka kita ketahui seperti gambar di sebelah kanan, diperoleh bidang atau bangun trapesium. Untuk latihan soal yang nomor 4, silahkan dikerjakan. Di sini terdapat instruksi bahwa titik P, Q, R, dan S memiliki jarak terhadap sumbu X 2 kali dari jarak terhadap sumbu Y. Maka gambarlah koordinat kartesius sesuai dengan ilustrasinya.
Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, silahkan kalian buat kesimpulannya. Kemudian kalian tulis kesimpulannya pada kolom komentar beserta nama lengkap kalian. Itu sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti materi dengan baik. Jika ada yang ditanyakan mengenai materi, boleh bertanya pada Google Classroom yang Ibu sediakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar sistem koordinat kartesius, pembahasan posisi garis. Kalau yang tadi subbab posisi titik, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang posisi garis. Silahkan materinya dipelajari terlebih dahulu dan jangan lupa tugasnya segera dikumpulkan. Untuk mengakhiri materi kali ini, marilah kita berdoa semoga ilmunya bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, thank you for your attention. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.